Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saja kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu Yesus dan kami mau mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru pada hari ini, masa yang baru, bahkan nafas yang baru yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Semuanya karena kebaikan dan kasih-Mu, karunia-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa yang kami nikmati, yang kami rasakan. Hari ini kami sekali lagi mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau buka hati kami, singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan dalam hati kami, supaya firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan mengambil tempat dalam hati semua kami yang belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang hina ini. Pakailah bibir lidah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan selindungi hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Biar yang tampak kelihatannya suara dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi, urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal beberapa hari lagi semua orang Kristen akan memasuki musim puasa, di mana kita akan berpuasa selama 40 hari bermula pada hari Kamis ini nanti. Nah, sehubungan dengan itu, saya mau supaya semua jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama belajar. Untuk kali ini saya mau berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan tentang puasa. Saya yakin percaya setiap tahun para hamba Tuhan akan mengkhotbahkan tentang puasa apabila memasuki musim puasa ini. Dan saya mau supaya kita belajar satu hal tentang puasa. Puasa itu merupakan disiplin rohani. Ini satu pelajaran yang saya temukan saudara. Pada waktu saya mulai membaca tentang puasa, saya menemukan bahwa puasa itu adalah satu disiplin rohani. Apabila kita mengambil keputusan untuk mengikuti disiplin ini, kita sebenarnya sedang menempatkan kehidupan kita sedang menempatkan pribadi kita ke satu tempat yang tepat dan benar. Sama seperti saudara, kalau di sekolah itu juga ada disiplin. Nah, pada waktu murid-murid mengambil keputusan untuk mentaati disiplin yang ada di sekolah, sebenarnya murid-murid itu sedang menempatkan diri mereka ke satu tempat yang cukup selamat. Dan mungkin juga mereka akan dikasihi, disayangi oleh guru mereka. Kenapa? Sebab tidak akan menyusahkan sekolah, tidak akan buat hal di sekolah, dan pasti mereka akan disayangi oleh guru-guru. Apalagi guru disiplin pasti akan menyayangi orang-orang seperti ini. Tetapi kalau ada anak murid atau murid-murid yang melanggar disiplin, nah orang ini pasti selalu kena marking. Oh, dia ini selalu melanggar disiplin sekolah. Nah, sama halnya dengan puasa saudara. Puasa merupakan satu disiplin rohani. Oleh itu saudara, saya mau supaya kita belajar ada 3 perkara tentang puasa yang merupakan disiplin rohani orang percaya atau orang Kristen. Sebenarnya saudara, ada banyak lagi disiplin rohani di dalam kehidupan orang Kristen, seperti membaca Alkitab, itu juga satu disiplin rohani. Atau mungkin beribadah kepada Tuhan, membayar persepuluhan kepada Tuhan, itu satu disiplin rohani kita kepada Tuhan. Dan pada hari ini saya mau supaya kita belajar satu disiplin rohani, yaitu berpuasa. Nah, yang pertama saudara, puasa itu merupakan satu proses penyangkalan diri. Apabila kita berpuasa, kita sebenarnya sedang melatih dan
membatasi diri terhadap keinginan kehidupan yang boros. Puasa selalu mengajar kita untuk cukup terbatas sampai sini saja. Itu benar-benar kita mendisiplinkan diri, menyangkal diri kita sendiri. Makanya dalam puasa orang Kristen selalu kita dengar dikatakan bahwa puasa sebahagian. Puasa sebahagian itu adalah puasa dia boleh makan sedikit tapi tidak kenyang. Nah, sama ada kita makan sedikit atau tidak makan sekalipun, saya mau katakan bahwa itu satu proses penyangkalan diri kita, membatasi diri kita terhadap sesuatu keinginan yang terlampau, yang boros, mau makan lebih-lebih. Bahkan menahan keperluan akan makanan yang merupakan itu keperluan harian kita, saudara yang saya kasihi. Nah, saudara, contoh yang sederhana kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, saya bacakan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara yang saya kasih, pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan pada waktu dia sangat lapar, Alkitab mencatat Yesus lapar, iblis datang mencobai dia. Dan Yesus sekali lagi mengungkapkan, mengambil petikan daripada ulangan ini, dia berkata manusia bukan hidup hanya dengan roti saja. Nah, saudara yang saya kasihi, apabila kita menyangkal diri, kita berpuasa, mungkin kita mengurangkan makanan kita, atau mungkin kita mengurangkan aktiviti luaran kita, itu juga salah satu puasa. Saudara, itu mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menopang segala keperluan kita. Tuhanlah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata, saudara, manusia bukan hidup hanya dengan roti, tetapi oleh firman Tuhan. Makanya saudara, mari kita mulai belajar di musim puasa ini. Pada waktu kita berpuasa dengan penuh kesadaran bahwa kita sebenarnya sedang menyangkal diri kita, membatasi diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Apalagi kalau kebiasaan-kebiasaan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, mungkin boros, mungkin tamak, mungkin apa-apa kehidupan kita yang ingin melebih-lebih. Mari kita belajar kontrol. Dan di dalam puasa, mungkin kita boleh kurangkan makanan kita, jumlah makanan kita, saudara. Kalau selama ini mungkin kita makan sampai 2-3 piring, syukur tidak makan piringnya. Kali ini mungkin kita kurangkan, makan 1 piring saja sudah memadai. Belajar menyangkal diri kita. Nah, yang kedua, saudara, puasa ada kaitannya dengan disiplin doa. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 17 hingga 18, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Nah, jemaat yang saya kasih, puasa secara spiritualnya itu mempertajamkan kepekaan dan kesiapsiagaan kita untuk memanjatkan doa kita. Pada waktu kita melakukan disiplin doa di musim puasa ini, kita sedang melatih iman kita untuk mencari kehendak Tuhan, untuk kita selalu
berharap kepada Tuhan, untuk kita selalu mencari wajah Tuhan, menemukan kehendak Tuhan. Mungkin selama ini saudara kita gagal untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini saudara kita gagal untuk mentaati kehendak Tuhan. Dan di musim puasa ini, mari kita mulai disiplinkan rohani kita dengan berdoa. Kata Tuhan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, dalam Alkitab, suatu ketika Paulus dan Barnabas, mereka harus berpuasa dan berdoa. Mereka bergumul untuk menetapkan para penetua. Dan itu kita boleh baca di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Makanya saudara, mari kita mulai mempersiapkan hati untuk lebih terbuka terhadap Allah. Dan menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Menyatakan kerinduan kita supaya kehendak Tuhan itu terjadi di atas kehendak kita. Kita belajar saudara, disiplin di dalam doa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bermula puasa tahun lalu, saya mulai menetapkan satu disiplin doa yang ketat atas keluarga kami. Karena kalau saya tidak silap, seingat saya di tengah-tengah puasa pada tahun lalu, waktu itulah saudara pandemik ini menyerang, dan waktu itu juga PKP yang pertama dikenakan atas seluruh Malaysia dan Sabah, dan kita tidak boleh pergi ke gereja dan semuanya cukup terbatas. Dan saya mulai berkata, saya ingin menetapkan satu disiplin di musim puasa ini. Saya ingin menetapkan satu disiplin yang ketat, di mana setiap hari saya harus membina mezbah doa ke atas keluarga saya. Dan di atas mezbah doa itu, saya harus mengenakan disiplin ke atas keluarga anak-anak saya untuk berdoa. Dan itu telah menjadi ketetapan disiplin rohani kami sekeluarga. Dan saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari di musim puasa ini, mari kita pertajamkan disiplin doa kita. Mari kita aktifkan mezbah doa di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga kita. Nah, poin yang ketiga saudara, puasa adalah ekspresi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu merupakan satu disiplin rohani kita juga saudara. Merendahkan diri itu tandanya kita mengakui segala kesalahan kita. Berduka atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan memohon belas kasihan Tuhan. Memohon pertobatan kepada Tuhan. Dan pengakuan dan pertobaan di dalam hati ini diterjemahkan di dalam bentuk puasa. Saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat ada ramai nabi-nabi yang menyerukan puasa kepada umat Tuhan sebagai tanda pertobatan. Saya tidak dapat menjelaskan, memberikan begitu banyaknya seruan-seruan berpuasa, tanda pertobatan dalam perjanjian lama. Dan yang saya ingin bacakan di sini dalam Yunus pasal yang kelima, firman Tuhan berkata, orang Niniwi percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Mereka mengenakan kain kabung sebagai tanda mereka benar-benar merendahkan diri. Bahkan firman Tuhan berkata mereka duduk di atas abu. Itu benar-benar menyatakan penyesalan, benar-benar menyatakan pertobatan mereka di hadapan Tuhan. Nah saudara yang saya kasih, musim puasa ini adalah musim musim kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan.
memiliki satu pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan pertobatan itu, saudara, harus lahir, keluar dari dalam, bukan yang di luar. Sama seperti berpuasa. Berpuasa itu harus terjadi pertama-tama itu dari dalam. Makanya kalau kita lihat, saudara, dalam Yoel pasal 2 ayat 13, di sana Alkitab mencatatkan seperti ini, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ini merupakan satu ayat firman Tuhan yang cukup luar biasa. Ada satu gambaran. Alkitab berkata, koyakan hatimu, tapi pakaianmu jangan koyakan. Saudara, makanya kalau kita lihat di waktu zaman Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pada waktu mereka berpuasa, mereka lebih cenderung untuk memperlihatkan yang di luar, supaya mereka dipuji. Mungkin muka mereka pun mereka ubah seperti muka yang betul-betul penat, dan mereka menunjukkan bahwa mereka ini sedang berpuasa. Orang alim lah katakan seperti itu. Namun apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, koyakan hatimu, bukan bajumu. Petikan ini, saudara, mengajar kita bahwa puasa itu sendiri tidak memiliki nilai yang besar di hadapan Tuhan kalau tidak disertai dengan sikap hati yang benar. Saya mendorong jemaat Tuhan, ekspresi dalaman itu jauh lebih penting daripada ekspresi luaran. Makanya kalau saudara berpuasa, jangan kasih tunjuk-tunjuk orang yang, oh saya berpuasa. Kasih tahu seluruh dunia kamu berpuasa. WhatsApp kawan-kawan, kasih selfie sana sini, buat muka yang buruk-buruk, kunun-kunun berpuasa. Bukan itu, saudara. Puasa yang sebenar itu ekspresi dalaman. Ada penyesalan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya mendorong saudara, pada hari Kamis ini bermulai musim puasa bagi seluruh umat percaya. Dan saya mau ambil kesempatan ini untuk mendorong semua jemaat Tuhan, mari terlibat di dalam disiplin rohani ini. Ambil bahagian kita, turutlah terlibat di dalam disiplin rohani ini. Karena ini merupakan, saya katakan sekali lagi, pada waktu kita terlibat di dalam disiplin rohani ini, kita sebagai orang percaya sebenarnya sedang menempatkan diri kita di satu track yang betul, track yang tepat, kehidupan kekristenan yang tepat. Saya mendorong jemaat Tuhan sekali lagi, mari kita berpuasa. Kalau saudara tidak mampu untuk berpuasa tidak makan, mari puasa sebahagian. Kita kurangkan jumlah pengambilan makanan kita. Ada banyak cara-cara berpuasa. Saya pernah khotbahkan pada beberapa pada tahun yang lalu, tapi saya yakin percaya semua jemaat Tuhan paham. Tapi mari untuk ini ada 3 perkara yang kita pelajari tentang puasa, tentang disiplin puasa. Mari kita praktikkan itu di dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan penyangkalan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita teruskan dengan disiplin doa kita. Dan mari kita belajar untuk terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan, dengan pertobatan kita di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosa kita di musim puasa ini. Kiranya semua jemaat Tuhan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini di musim puasa ini. Hamba-Mu berdoa biar semua jemaat yang saya kasihi pada hari ini mengambil peluang ini untuk turut terlibat di dalam musim puasa selama 40 hari ini. Kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami boleh mampu untuk terlibat di dalam disiplin rohani ini. Kami tahu kami memiliki keterbatasan secara jasmani, namun kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kami memerlukan tangan Tuhan yang menolong, menjaga, dan menopang kami. Tanamkan dan meteraikan firman Tuhan dalam hati kami Bapa, supaya bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua.